Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Masih dari kawasan belakang Hotel Kukun Banyuwangi. Kali ini saya sedang mempersiapkan lahan untuk tanam semangka. Jadi lokasi ini bekas cabai rawit. Ini yang rencananya akan saya tanami semangka. Kurang lebih sekitar 4.000 meter persegi. Nah, ini kondisinya seperti ini. Di sebelah baratnya ada tanaman padi sekitar umur 1 bulan. Dan di sebelah selatan ada pepaya sekitar umur 3 bulan. Dan sebelah timurnya itu ada tanaman jagung, timurnya lagi tanaman melon saya yang hari ini berumur 11 hari. Kelebihan daerah sini adalah ketersediaan airnya. Jadi air ini selalu mengalir, nggak peduli musim panas ataupun musim hujan, air ini selalu mengalir. Ini salah satu kelebihan. Jadi yang namanya menanam semangka ataupun melon, nomor satu yang paling mendasar adalah kebutuhan air. Nah, sedangkan ini tanahnya pada saat kondisi kering seperti ini, saya ambil bongkahan langsung hancur. Jadi tanahnya sangat gembur. Jadi tanah yang gembur seperti ini bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi perjalanan akar akan mudah untuk menembus tanah. Jadi kalau misalnya tanah liat, kalau kita ngambil bongkahan seperti ini kita remas, dia nggak akan bisa hancur. Bahkan direndam dalam air 1 jam pun air nggak akan menembus sampai ke dalam, tanahnya tetap keras. Jadi kalau misalnya Anda menemui tanah yang liat, yang keras seperti batu, jadi tanahnya itu harus dijemur dulu sampai benar-benar kering, kemudian dicacah sampai bongkahannya kecil seperti ini. Kemudian setelah itu baru diairi. Nah, setelah dicacah lembut kemudian diairi, maka struktur tanahnya akan menjadi gembur. Jadi digemburkan. Tapi kalau Anda menjumpai lahan yang sudah gembur seperti ini, tentu saja ini lebih mudah. Jadi sangat gembur, berpasir. Jadi kalau kemarin sekitar beberapa bulan saya off untuk menanam semangka karena fokus ke melon. Namun sekarang karena untuk memenuhi kebutuhan pasar supermarket, jadi saya mulai menanam lagi. Jadi di lahan ini nanti rencananya yang 2/3 saya tanami semangka non biji merah, kemudian yang sepertiganya non biji kuning. Jadi karena saya sudah punya vendor untuk langsung masuk menjual barang ke supermarket, makanya untuk setiap penanaman spesifikasi buahnya, spek buahnya saya usahakan agar bisa memenuhi standar supermarket. Jadi yang pasti supermarket itu yang diinginkan buahnya yang super, yang besar-besar, dan pastinya manis. Nah, jadi air ini selalu mengalir sepanjang tahun. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, barangkali video-video yang saya sajikan bermanfaat buat Anda, silahkan subscribe dulu. Karena dengan subscribe Anda akan selalu mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya membuat video.
Dan untuk teman-teman yang dari luar daerah, baik yang sudah tergabung di grup WA maupun yang belum, barangkali melewati kota Banyuwangi, silahkan kalau mau mampir di lahan saya. Nah, sebelah sana itu ada tempat penginapan, jadi dekat sama hotel. Kalau ke lahan tinggal jalan kaki, karena ini tepat berada di belakang hotel. Jadi yang bekasnya cabai rawit ini rencana saya tanami semangka non biji merah. Kemudian yang sebelah sini yang masih hamparan nganggur ini rencana saya tanami non biji kuning. Seperti yang sering saya uraikan dalam video-video saya, bahwasanya di dalam kita melakukan budidaya melon ataupun semangka, termasuk juga cabai, faktor yang terpenting adalah pemilihan lokasi tanam. Jadi pemilihan lokasi tanam ini menentukan 50% keberhasilan kita. Jadi kalau lokasi yang kita pilih ini tepat, lokasi yang dimaksud itu berhubungan dengan lingkungan dan tanahnya, jenis tanahnya. Jadi kalau lingkungannya steril, ini perawatan akan menjadi lebih mudah. Bahkan terkadang walaupun kita menanam di musim-musim sulit atau cuaca-cuaca yang sulit, tapi kalau lingkungannya steril, tetap perawatannya mudah. Dan begitupun sebaliknya, walaupun kita sudah sering menanam, jam terbang kita tinggi, kita sudah berpengalaman, tapi kalau kita salah memilih lokasi, kita memilih lokasi yang kotor, di mana penyakit kutu kebul sudah bertahan berbulan-bulan, itu biasanya akan sangat sulit. Bahkan petani yang profesional pun bisa seperti petani yang amatiran atau belajaran kalau memaksakan menanam di lokasi yang jelek atau yang kotor. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.